Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Christine, Pak Abdillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah kami baik. Ya. Sehat. Perkenalkan, kali ini kami akan melakukan praktek coaching. Saya Sugiharti Puspitasari sebagai supervisor, Pak Muhammad Abdillah sebagai coach, dan Bu Christine Rahayu sebagai coachee. Yang pertama, alurnya yaitu praobservasi, nggih. Ya. Pak Abdillah sudah siap? Nah, ini alhamdulillah semoga siap. Ya. Siap. Pak Abdillah nanti akan melakukan coaching nggih, Pak, jenengan sebagai coach, Betul. dan Bu Christine sebagai coaching nggih. Siap. Di sini saya akan menjadi supervisor. Saya akan mengamati nanti ketika Pak Abdillah coaching bersama dengan Ibu Christine. Apakah nanti Pak Abdillah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Pak Abdillah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Saya juga nanti akan memberikan rubrik penilaian percakapan coachingnya. Jadi di observasi kali ini ada rubriknya nggih, Pak? Ya, Bu. Sebelumnya saya mau bertanya nih, Pak. Oke. Kompetensi apa saja yang nanti akan diterapkan oleh Pak Abdillah? Oke. Oh ya, nanti saya ada 4 poin yang ingin saya tekankan dari materi yang saya inginkan. Nah, untuk yang pertama saya ingin mendapatkan poin kesepakatan dari topik pembicaraan saya. Nah, untuk yang kedua saya ingin menentukan hasil di awal dulu. Untuk yang poin ketiga saya ingin mendalami permasalahan. Nah, untuk yang keempat saya ingin mengakhiri permasalahan dengan solusi. Ada 4 poin, Bu. Yang keempat tadi apa nggih, Pak? Mengakhiri permasalahan dengan solusi. Oh ya. Jadi Pak Abdillah nanti akan mengembangkan 4 kompetensi, yaitu kesepakatan, hasil di awal, mendalami permasalahan, dan mengakhiri permasalahan dengan solusi. Begitu nggih Pak Abdillah? Oke, betul, oke. Ya. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Oke. Kompetensi apa yang akan lebih spesifik lagi yang akan Anda kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya dapatkan yaitu kompetensi mengenai komitmen dan prinsip komitmen dan kemitraan, Bu. Ya, komitmen dengan Kemitraan. Nah, selanjutnya Pak Abdillah, nanti indikator ketercapaian pada coaching kali ini apa, Pak? Nah, nanti saya bisa mengidentifikasi dari yang disampaikan oleh coachee dan Ibu Christine. Nah, melakukan identifikasi. Nah, yang selanjutnya saya ingin nanti membantu menentukan apa yang jadi masalah dari mendalami permasalahan yang dialami oleh Bu Christine. Dan yang terakhir yaitu mendampingi, meyakinkan apa yang telah disampaikan. Nah, yang terakhir ada 4 yang terakhir yaitu memberikan dukungan dari hasil yang telah diidentifikasi. Oke. Berarti ada 4 ketercapaian ya, Pak, indikatornya ya. 4 indikator ketercapaian, nggih. Oke. Pak Abdillah sudah siap coaching bersama Ibu Christine? Oke, siap. Monggo saya persilahkan. Oke. Bisa dimulai. Oke, siap. Selamat
pagi Bu Christine. Kok tumben? Selamat pagi Pak. Kok tumben Nah, hari ini jalan-jalan ke tempat saya ini? oh ini Pak, makin di masalah nih Pak. Oh, Pengen cerita-cerita gitu sama Pak oh, Abdillah. oke, monggo. Kebetulan hari ini juga saya lagi santai, jadi pas. Nah. Oke Bu, monggo Bu. Kita duduk dulu. Silakan cari posisi Iya. yang nyaman. Ya, terima kasih. Di situ aja Bapak, di pojokan sana tuh. Oh, boleh. Ada Nah, kursi tuh. Oke, monggo. Gini loh Pak, saya tuh Oke. kan masih kuliah ya, nyambi kuliah lanjut studi ke magister gitu. Nah, Sampai semester 3 nih, kuliahnya kan sudah selesai. oke. Tapi kan saya seperti yang jenengan ketahui, jenengan perso kan saya nggak dapat cuti ya, jadi Oh, harus ya ngajar, ya kuliah gitu. Nah, terakhir-terakhir tuh saya merasa kesulitan gitu loh antara sama kuliah itu kok saya mulai keteteran gitu loh Pak. Saya pinginnya, mm-mm. Nek, saya ingin tanya, ini apa namanya? Sebenarnya dari awal dengan kuliah sampai merasa keteteran itu sudah lama atau mungkin baru-baru ini? Nah, mengingat mungkin jadwal di sekolah mungkin tambah padat atau mungkin jadwal kuliah yang tambah padat Bu. Nah, jenengan merasanya kapan itu? Baru-baru Saya ini atau merasanya baru-baru ini Pak. Soalnya kalau yang tahun lalu kan saya cuma ngajar 2 jam saja ya. Nah, oh, tahun ini kan saya dijadikan pembina ekskul, English Conversation, kemudian jam ngajar saya 32 jam. Karena kemarin kan pertimbangan dari Pak Wakakur kan saya sudah nggak kuliah nih, tinggal menyelesaikan tesis gitu. Tapi ternyata sama aja Pak, saya jam ngajar 32 jam, terus sama jadi pembina ekskul itu kan sudah menyita waktu ya, ditambah lagi saya masih harus kerjain tesis. Nah, akhirnya saya merasa keteteran gitu. Soalnya kan kalau bimbingan tesis kan ini kan jadwalnya kan kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali gitu loh. betul, Dosennya kan nggak bisa saya temui sesuai keinginan saya, manut beliau gitu betul. Pak. Oh ya Bu, itu nek saya ingin tanya, nek dulu kan enak ya mungkin semester 2 masih ringan karena jamnya sedikit. Terus Hmm. mungkin apa Hmm. namanya kuliahnya juga bisa terkendali karena mungkin terjadwal. Nah, Hmm. nek sekarang jamnya tambah Hmm. banyak. Terus dosennya juga apa namanya tambah sulit, jarang ditemui. Nah, saya jadi ingat saya Bu, Hmm. waktu itu saya juga kuliah. Nah, dengan jam banyak. Nah, saya jadi berpikir, apakah saya mampu? Nah, saya mikir terus. Nah, tapi saya juga bingung waktu itu. Tapi saya jalani aja. Nah, itu pendapat saya. Nek, saya ingin pendapat jenengan Bu, Nek. Dengan keadaan seperti ini, kira-kira jenengan punya pemandangan apa atau itu kan keluhannya, tapi jenengan pasti punya sesuatu yang dipikirkan. Saya harus gimana ya? Nah, kira-kira pemikiran jenengan apa Bu? Biar dua-duanya bisa jalan karena ini sudah terlanjur ya Bu. Iya, nggak mungkin saya berhenti di tengah jalan, udah jalan semester 3. Yo, mungkin manajemen waktu saya yang harus saya perbaiki gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa saya nanti pengen matur sama Pak Kepala Sekolah, tapi bisa nggak ya Pak? Saya tiba-tiba mundur dari pembina ekskul gitu loh. Yang semester ini saya selesaikan satu semester gitu. Ini kan tinggal 2 bulan lagi. Nanti saya selesaikan. Oh ya Bu, Nek, pembina itu kan apa ya? Kadang kan Nek melihat sekolah jenengan itu kan jenengan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, ini mungkin loh Bu, seperti yang saya alami Nek. Saya dulu tetap jadi pembina, tapi mungkin izin Nek. Kira-kira Nek tempat Ibu kira-kira memungkinkan Nek seperti itu atau gimana? Bisa sih izin. Paling nanti ganti jadwal aja ya. Kalau gitu ya, Ya, ganti jadwal ini ya, ekskulnya. Biasanya kan saya Senin ya. Mungkin bisa diganti hari Jumat atau hari lain gitu ya. mungkin Biar yang nggak ya. tabrakan. Hmm. Mungkin anu Bu, apa Oh, namanya? Nek jenengan kan mungkin sudah punya apa ya? Keyakinan
bahwa pembimbing tesisnya ini waktunya harus kapan, terus mengajarnya kapan. Mungkin di sela-sela waktu itu jenengan bisa bisa mencari itu alternatif, karena saya kira jenengan butuh waktu luang untuk berpikir sejenak. Mungkin itu Bu. Iya. Iya Pak, kan jenuh juga tuh sebenarnya. Udah jenuh dari tesisnya, tambah jenuh ini kegiatannya padat. Mengerjakan tugas sampai jam berapa Bu malam Bu misal? Enggak, saya sampai jam 10 malam maksimal. Ya, lumayan dari pagi ngajar sampai malam, aduh, waktunya sangat panjang. Kalau ada jeda nggak ngajar ya saya pakai untuk ngerjain tesis gitu Pak. Saya penerapan manajemen waktunya kayak gitu. Tapi kan tetap aja karena jamnya banyak. Nah, kalau Pak Abdillah kan dekat sama Pak Wakakur, kira-kira kalau minta jamnya dikurangi juga baru bisa semester depan mungkin ya Pak ya. Nah, semester ini nggak bisa ya Pak ya. Jadi kemungkinan itu nggak bisa ya Pak ya. Sepertinya sulit karena namanya jam pelajaran itu harus dari awal. Nanti merubah jadwalnya yang susah. Nah, mungkin Bu melihat dari yang sudah jenengan bilang tadi, kesulitan jenengan. Nah, mungkin jenengan kira-kira gimana umpama jenengan itu pembimbing tesisnya kira-kira bisa lagi nggak, misal nego dengan dosen, misal hari Sabtu atau hari libur gitu, nggak bisa ya Bu? Ya deh, nanti saya coba deh. Jadwalnya kan sudah nggak bisa diotak-atik ya, tapi nanti jadwal yang akan saya ubah yang jadwal ekskulnya aja penting ya Pak. Antara tugas kuliah dan mengajar, misal mengajar bisa minta tolong teman, atau saya dulu Bu, saya itu saya menggunakan asisten siswa, teman tutor sebaya. Nah, itu sangat membantu saya. Nah, kira-kira Ibu gimana pendapat seperti itu? Kalau di saya tutor sebaya kayaknya belum bisa jalan Pak, soalnya kan bahasa Inggris ya. Paling nanti saya minta tolong sama rekan guru yang lain, yang Paselo gitu. Karena ada Bu Agustin juga, atau mungkin guru piket gitu. Tapi yang penting saya udah dapat gambaran mengenai solusi. Yang pertama ya saya akan ngotak-atik yang jadwal ekskulnya aja dulu. Saya nego, saya ganti, geser hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya nego dosennya aja kalau misalkan boleh. Kemarin-kemarin kan dosen saya menentukan jadwal nih hari sekian. Nah saya nggak pernah nego. Nah coba besok saya akan mulai nego aja. Itu Pak, ya kayak gitu aja deh. Berarti ini saya simpulkan ya Bu, berarti gini, melihat berat juga sebenarnya membagi waktu, apalagi walau di sekolah itu sangat melelahkan. Berarti pertama jadwal sekolah, memang jadwal sekolah itu sulit diotak-atik Bu. Nah, mungkin jenengan nanti bisa konsultasi dengan kurikulum, bagaimana baiknya jenengan mau menjalani kedua, antara kuliah dan sebagai guru. Untuk yang kedua mungkin jenengan yang mengenal dosennya atau tanya teman-temannya mungkin punya pengalaman yang sama, jadi nego-nego dengan dosen diperbolehkan. Berarti iya ya, saya kok nggak kepikir itu. Saya kok kemarin nggak kepikir itu ya Pak, nggak kepikir nego sama dosen ya, takut aja sama dosen gitu. Ya Bu, kadang-kadang dosen itu juga sulit, tapi sebenarnya yang saya pernah kenal dengan dosen itu mereka baik-baik, cuma mungkin butuh pendekatan. Oh ya, ya deh. Oke, makasih Pak. Saya akhirnya lumayan lumayan lega nggak kayak tadi. Oh, stres saya Pak. Kan takutnya DO nggak bisa jalan ya, pusing loh, udah bayar mahal. Ini nggak pakai beasiswa soalnya Pak. Takut loh. Ya udah, gitu aja ya Pak Abdillah. Makasih ya solusinya ya. Makasih sama-sama. Jangan kapok-kapok ya, nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya untuk sharing-sharing. Saya sangat senang. Ya, siapa nanti kalau saya pusing nanti saya hubungi Pak Abdillah lagi wes. Terima kasih. Oh ya Bu, untuk monggo Bu Sari.
Halo Bu Sari. Oh, nunggu Bu Sari lagi. Bu Sari mainnya buka. Oh iya, maaf Bu, Oke. mic-nya masih mute barusan ternyata. Oke. Pak Abdillah Oke. sudah coaching dengan Bu Christine ya? Alhamdulillah tadi sudah belajar Ya. untuk jadi coach dari Koci. Ya, hasilnya yang didapat ini apa Pak dari coaching tadi? Nah, dari pembicaraan yang saya lakukan tadi dengan Koci, saya mendapatkan sesuatu pengetahuan tambahan. Ya, yang pertama, saya sebagai coach bisa mengidentifikasi, pertama bisa secara ringan lah mendapatkan gambaran atau identifikasi dari apa yang jadi keluhan dari Koci. Nah, untuk yang kedua, saya setelah mengidentifikasi, saya mendapatkan pemikiran, harus harus mendapat komunikasi dengan baik, dengan memberikan solusi dengan Koci. Nah, untuk yang ketiga, saya berusaha meyakinkan dengan Koci bahwa dia mampu melakukan dengan baik. Nah, untuk penutupnya, saya memberi harapan bahwa untuk kedepannya lebih terbuka lagi, biar kalau ada sesuatu bisa dicarikan solusi. Ya, Pak Abdillah, Oke. kira-kira performa Pak Abdillah menjadi coach ini bagaimana Pak? Nah, sebenarnya tadi juga saya tuh punya pemikiran dari awal itu, saya ingin ingin maksimal dalam mengidentifikasi masalah. Nah, saya ingin bahwa pembicaraan saya dan Koci bisa diterima dengan baik. Saya bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi pemberi solusi yang baik, saya bisa jadi harapan yang baik. Nah, harapan saya itu, nah mungkin tadi kurang maksimal karena mungkin mungkin karena cuaca atau mungkin karena suasana ramai. Nah, tapi sudah lumayan baik tadi yang saya dapatkan, mengingat di lingkungan kondisi kami di tempat itu kurang memungkinkan. Nah, ya, boleh saya Pak nggih. Oke. Tadi indikatornya Pak Abdillah yang tadi keempat itu, kesepakatan, hasil di awal, dan mendalami permasalahan, mengakhiri permasalahan dengan solusi, itu tadi sudah dijalankan dengan alur tirta dengan baik Pak. Sehingga Bu Christine sebagai coach sudah menemukan solusinya untuk memanage waktu ketika beliau mengajar di sekolah dengan melanjutkan studinya nggih Pak nggih. Alhamdulillah dengan sudah dilakukan dengan baik Pak. Selanjutnya bagaimana nanti ke depannya Pak Abdillah akan punya rencana seperti apa untuk melatih Pak Abdillah sebagai coach lagi biar Pak Abdillah semakin mahir. Apa yang akan dilakukan? Tentunya saya perlu jam terbang. Nah, saya perlu perlu teman banyak. Saya perlu banyak masukan dari teman-teman. Nah, saya perlu banyak berlatih. Nah, dengan saya sering dapat sharing-sharing dari teman, mungkin saya akan banyak mengenal permasalahan dari banyak siswa. Nah, karena kebetulan kami juga satu pekerjaan, yaitu wali kelas. Pekerjaan. Nah, kemungkinan itu, jadi saya harus banyak membuka diri saya dengan banyak teman. Nggih, jam terbang nggih Pak nggih ini nggih.
Oke Pak Abdillah, begitu saja observasi kali ini nggih Pak. Saya mohon maaf kalau penyampaiannya tidak baku atau menggunakan kata yang tidak baku. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak Abdillah tadi sudah coaching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.